Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun kamu tidak bisa bertahan sampai akhir, bukankah kamu juga harus mendapatkan panen dari proses perbaikan persenjataan ini? Chu Feng bertanya kepada Li Yue'er. Li Yue'er secara langsung bertanya kepadanya, berapa banyak kemajuan yang dia peroleh dari penyelesaian proses penyempurnaan persenjataan, dan tidak apakah jika dia berhasil mendapatkan panen dari itu atau tidak. Chu Feng merasa bahwa Li Yue'er meminta itu karena, dia sudah mendapatkan pemahaman bela diri dari proses penyempurnaan senjata. Karena bahkan dia telah berhasil mendapatkan pemahaman bela diri, itu berarti bahwa Chu Feng pasti juga mendapatkan pemahaman bela diri. Selain itu, pemahaman bela diri yang seharusnya ia terima juga lebih besar dari miliknya. Memang benar, aku telah mendapatkan pemahaman bela diri. Namun karena faktanya bahwa aku tidak dapat bertahan sampai paruh kedua, karena kekuatan spiritualku tidak mencukupi, apa yang aku pahami semakin lama semakin berkurang. Jadi sepertinya itu tidak ideal. Bagaimana denganmu? Kamu harus berhasil mendapatkan panen yang cukup bukan? Tanya Li Yue'er. Aspek yang paling penting dalam perbaikan persenjataan akan menjadi langkah terakhir. Namun karena faktanya bahwa staminaku tidak mencukupi, aku telah mengabaikan metode pemahaman dari grafik penyempurnaan senjata semua kesetimbangan pada saat yang genting, sehingga aku bisa dengan sukses membuat persenjataan abadi yang tidak lengkap. Namun meskipun begitu, aku masih menerima panen yang cukup. Aku pikir aku dapat mencoba untuk menerobos ke dunia immortal sejati sekarang, kata Chu Feng. Kapan kamu berencana untuk memulainya? Tanya Li Yue'er. Kami telah menghabiskan 3 bulan penuh dalam proses perbaikan persenjataan. Terlepas dari konspirasi macam apa yang mungkin dimiliki Sekte Jiwa Bayi, mereka pasti akan berada di ambang pencapaiannya. Waktu sudah sangat mendesak, aku harus segera memasuki pelatihan tertutup, kata Chu Feng. Sekarang juga, seru Li Yue'er Deng sangat terkejut, dan dia khawatir tentang kesehatan Chu Feng. Namun ketika dia melihat betapa bersemangatnya Chu Feng, dia merasa bahwa kekhawatirannya agak tidak diperlukan. Keadaan Chu Feng saat ini bisa dikatakan sangat baik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak menyerupai seseorang yang tubuhnya benar-benar kelelahan, dan berada di ambang sekarat karena kelelahan sebelumnya. Setelah menyatakan bahwa ia akan memasuki pelatihan tertutup, Chu Feng segera melakukannya. Namun demikian, Li Yue'er tahu bahwa Martial Ancestors pasti akan menyebabkan keributan ketika menerobos ke ranah immortal sejati. Adapun keributan ini, itu akan berbeda menurut teknik misterius hukuman diri sendiri yang mereka latih. Ketika Li Yue'er mencapai terobosannya, dia membuat keributan yang sangat besar. Adapun Chu Feng, ia berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Dengan demikian, dia merasa bahwa keributan yang disebabkan Chu Feng mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Demi untuk tidak menarik perhatian Sekte Jiwa Bayi datang dan mempengaruhi terobosan Chu Feng, Li Yue'er tidak hanya mengeluarkan payung yang mampu memblokir petir surgawi, tetapi dia bahkan dengan sengaja menyiapkan banyak harta lainnya untuk Chu Feng. Tidak hanya harta-harta itu mampu mengurangi keributan di langit, tetapi mereka juga mampu mengurangi keganasan Lightning kesengsaraan besar, sehingga Chu Feng akan memiliki kepastian sukses yang lebih besar dalam upaya terobosannya. Pada saat Chu Feng memasuki pelatihan tertutup, sekelompok besar orang berkumpul di hutan kuno tertentu di suatu tempat di alam biasa 100 penyempitan. Kelompok orang ini adalah Ying Mingchao dan yang lainnya, dan mereka semua berkumpul di sana. Ying Mingchao yang sebelumnya terluka parah, kini dia sudah kuat dan bersemangat. Dia benar-benar sembuh dari cederanya hari itu. Namun pada saat itu, mereka semua sepertinya sedang menunggu sesuatu. Bergemuruh. Tiba-tiba saja bumi bergetar, dan pohon-pohon mulai bergoyang-goyang dengan hebat. Segera, ketika getaran itu semakin kuat, pohon-pohon besar yang mencapai langit mulai tumbang satu demi satu. Bang! Tiba-tiba saja ledakan keras terdengar. Kemudian, sesosok terbang keluar dari bawah tanah dan tiba di udara. Orang itu memiliki aura yang sangat kuat, dan itu adalah dari ranah True Immortal. Adapun orang itu, dia sebenarnya adalah Wang Qiang. Suami, kamu sudah berhasil. Dengan gembira, Zhao Hong segera melonjak ke langit setelah melihat Wang Qiang, dan dia tiba sudah di sampingnya.
Istriku, aku berhasil membuat terobosan. Selain itu, aku memiliki kekuatan tubuh ilahiku. Master Sekte Jiwa Bayi itu, dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Mari kita pergi dan membalaskan dendam saudara-saudaraku sekarang juga, kata Wang Qiang. Ternyata Zhao Hong dan yang lainnya dengan sengaja kembali ke kota pahlawan, itu setelah melarikan diri dari Master Infant Soul Sect sehingga mereka bisa membawa Wang Qiang yang masih tidur pergi. Tidak lama setelah mereka membawa Wang Qiang pergi, Wang Qiang muncul dari pembentukan formasi yang mengelilinginya. Dia telah berhasil menyatu dengan kekuatan tubuh ilahinya. Setelah mendapatkan kekuatan ilahi, kultivasi Wang Qiang telah meningkat secara langsung ke peringkat 1 immortal sejati. Selanjutnya, kultivasinya berada di puncak peringkat 1 immortal sejati. Setelah pertempuran hari itu, tidak ada lagi berita tentang Chu Feng. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Karena itulah, semua orang menjadi sangat khawatir untuknya. Ini terutama setelah mereka memverifikasi bahwa Master Infant Soul Sect sebenarnya masih hidup dan sehat. Dengan begitu, mereka menjadi lebih yakin bahwa bencana mungkin akan terjadi pada Chu Feng. Selain itu, terlepas dari apakah Chu Feng hidup atau mati, tetap saja bahwa penyebab utamanya adalah Master Infant Soul Sect. Dengan demikian, Wang Qiang dan yang lainnya telah membuat rencana untuk merawat Sekte Jiwa Bayi sepanjang waktu. Namun sayangnya, bahkan jika Ying Mingchao pulih dari cedera, ia tidak akan cocok dengan Master Infant Soul Sect. Karena itulah, Wang Qiang mengusulkan untuk mengikuti pelatihan tertutup. Alasan untuk itu adalah, karena setelah dia menyatu dengan kekuatan ilahinya, tidak hanya kultivasinya mencapai peringkat 1 immortal sejati, tetapi kemampuan serta pemahamannya juga telah meningkat. Sebagai peringkat puncak 1 immortal sejati, Wang Qiang merasa bahwa ia dapat mencapai terobosan ke peringkat 2 immortal sejati. Dengan demikian, dia memasuki pelatihan pintu tertutup, dan berhasil menerobos ke peringkat 2 immortal sejati hari ini. Adik laki-laki Wang Qiang, maafkan aku karena berbicara terus terang. Meskipun kultivasi kamu telah meningkat ke peringkat 2 True Immortal, kamu mungkin masih belum tentu cocok dengan Master Infant Soul Sect. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak hanya memiliki bantuan teknik iblis jiwa bayi, tetapi dia juga memiliki persenjataan abadi yang tidak lengkap, kata Ying Mingchao. Aku tidak tahu seberapa kuat persenjataan immortal tidak lengkap itu, tapi kekuatan tubuh ilahiku jelas-jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh teknik iblis belaka, ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, cuaca mulai berubah. Di langit bergulir awan hitam muncul gambar 4 binatang buas yang tampak sangat ganas. Lebih tepatnya, itu adalah 4 binatang iblis. Alasan untuk itu adalah, karena aura yang mereka pancarkan adalah dingin dan gelap. Selain itu, terlepas dari apakah binatang iblis itu, ketika Wang Qiang melepaskan mereka, aura yang sangat kuat turun dari langit dan menutupi seluruh wilayah. Aura ini, seru mereka. Setelah merasakan aura itu, belum lagi yang lain, bahkan Ying Mingchao dan Zi Sunyi yang keduanya peringkat 2 abadi sejati, keduanya mengungkapkan ekspresi serius. Wang Qiang telah mengatakan bahwa, kekuatannya adalah kekuatan ilahi sepanjang waktu. Namun meski begitu, kekuatan ilahi pada umumnya dipenuhi dengan aura kebenaran. Bahkan divine power seperti binatang buas Ying Mingchao saja, itu memancarkan aura lurus. Namun anehnya, kekuatan ilahi Wang Qiang memancarkan aura kegelapan yang terkonsentrasi. Lebih tepatnya, aura kekuatan ilahinya menyerupai gas hitam gelap milik Master Sekte Jiwa Bayi, atau gas merah tua Evil God Sword. Kekuatan ilahi seperti itu benar-benar langka, dan juga dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahi Wang Qiang itu aneh. Selain itu, terlepas dari betapa anehnya kekuatan ilahi Wang Qiang, tetap saja auranya sangat kuat. Dia sangat dekat untuk mencapai peringkat 3 True Immortal. Dengan kekuatan luar biasa seperti itu, ini mungkin saja bisa melawan Sect Master Infant Soul Sect. Mingchao, kekuatan bertarung Wang Qiang sekuat ini. Jika kita membantunya menggunakan formasi besar, dia mungkin saja bisa mengalahkan Sect Master Infant Soul Sect, kata Zi Sunyi. Itu tidak perlu, terlepas dari apakah itu layak atau tidak, aku masih harus pergi dan menyelesaikan utang dengan Master Infant Soul Sect hari ini juga. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus pergi dan mengambil kepalanya untuk membalas dendam saudara laki-laki aku. Wang Qiang berbicara dengan niat membunuh di seluruh wajahnya. Sangat baik.
Saudaraku, mari kita ke Sekte Jiwa Bayi hari ini, dan balaskan dendam saudara Chu Feng. Ying Mingchao berteriak keras. Balaskan dendam saudara Chu Feng. Balaskan dendam saudara Chu Feng. Saat berikutnya, orang-orang dari tentara sekutu mulai berteriak dengan tangan terangkat. Suara mereka bergema di langit seperti guntur, dan mereka pastinya tidak meneriakkan kata-kata itu seperti slogan. Mereka semua akan bertarung dengan kematian dalam pikiran mereka. Mereka memasuki pertempuran dengan tekad untuk membalaskan dendam Chu Feng, dan mereka tidak tahu apakah mereka mampu bertahan atau tidak. Meskipun tentara sekutu saat ini tersebar dan jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya, tapi orang-orang yang tersisa ini adalah sekelompok pejuang sejati. Pada saat ini, istana tempat Li Yuer dan Chu Feng berada adalah harta yang dimiliki Li Yuer. Sementara bagian dalam istananya tampak mulia dan mempesona, dan mereka berdua sebenarnya hanya di dalam sepotong batu. Sepotong batu itu ditempatkan di gunung oleh Li Yuer. Dengan demikian, itu terlihat sangat biasa-biasa saja. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa batu itu sebenarnya adalah harta karun. Selain itu, tersembunyi di harta itu adalah dua jenius kultivasi Chu Feng dan Li Yuer. Namun pada saat itu, kilat 9 warna yang mempesona muncul di atas gunung yang sunyi itu. Petir 9 warna bergegas keluar dari jauh di dalam langit, dan menutupi seluruh langit. Petir itu berderap, mengamuk, dan berkibar dengan cara yang tidak terduga. Terkadang kilat itu akan terlihat seperti puluhan ribu naga terbang di langit. Di lain waktu, kilat itu akan terlihat seperti tangan raksasa yang merobek langit. Singkatnya, adegan seperti itu benar-benar spektakuler dan menakutkan. Oh surga, apa yang terjadi dengan itu? Orang-orang yang tinggal di daerah yang memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat, semuanya pergi ke Sekte Jiwa Bayi. Semua yang tersisa adalah orang-orang tanpa ambisi, atau mereka yang memiliki bakat yang sangat lemah untuk kultivasi bela diri. Orang-orang itu bisa dikatakan sebagai anak tangga terbawah dari masyarakat, yang menjalani kehidupan yang mirip dengan orang biasa. Selain itu, tempat itu adalah tempat terpencil tanpa kekuatan besar di sekitarnya. Dengan demikian, para ahli yang kuat umumnya tidak akan lewat. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka menyaksikan sesuatu yang begitu spektakuler? Pada saat itu, hampir semua orang menghentikan pekerjaan yang mereka lakukan. Perhatian mereka sangat terperangkap oleh petir yang menutupi langit seperti naga ilahi. Ada di antara mereka yang mulai bersorak, dan di antara mereka ada yang mulai berteriak. Ada yang bersemangat, dan ada juga yang mulai panik. Namun demikian, sebagian besar orang terengah-engah di tempat kejadian. Ini pasti disebabkan oleh terobosan seseorang dengan bloodline surgawi. Aku telah mendengar bahwa mereka yang memiliki garis keturunan ilahi akan memunculkan cahaya surgawi selama terobosan mereka, kata seorang anak muda. Seorang lelaki tua yang tampaknya memiliki sedikit pengetahuan juga mengatakan, memang benar, cahaya ilahi 9 warna memang merupakan karakteristik khusus dari garis keturunan surgawi. Aku telah menyaksikan mereka dengan garis keturunan surgawi mencapai terobosan dalam kultivasi, tetapi tidak pernah aku menyaksikan pemandangan yang spektakuler seperti ini. Pandangan abnormal seperti ini sama sekali tidak menyerupai terobosan dalam kultivasi pemilik garis surgawi. Mungkinkah bahwa itu adalah turunannya bencana alam? Ucap pria tua. Turunnya bencana alam, oh surga, mengapa bencana alam tiba-tiba menimpa kita? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku harus mengikuti putra kedua aku dan pergi ke Sekte Jiwa Bayi, ucap orang-orang. Semakin sedikit seseorang yang berpengetahuan, maka semakin cerdik mereka. Seseorang yang lebih lamban, maka akan semakin malu-malu. Setelah mendengar bahwa ini mungkin kedatangan bencana alam, semua orang pin mulai panik. Mereka mulai merapikan barang-barang mereka, dan mulai melarikan diri sambil menyeret seluruh keluarga mereka bersama mereka. Namun demikian, Divine Lightning hanya menutupi area terlalu luas. Selanjutnya, orang-orang itu memiliki kultivasi terbatas. Jadi, tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri, dan tidak peduli seberapa jauh mereka melarikan diri, mereka masih berada di bawah langit yang dipenuhi petir. Mereka merasa seolah-olah mereka tidak akan dapat melarikan diri dari cengkeraman petir ilahi, itu tidak peduli seberapa keras mereka berusaha melarikan diri. Kami sudah selesai sekarang. Petir yang menakutkan itu tampaknya telah menutupi seluruh alam biasa 100 perbaikan.
Ini benar-benar bencana, alam biasa 100 Rev Moments akan lenyap, ucap orang-orang. Dalam situasi seperti ini, banyak orang merasa bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri dari malapetaka yang akan datang, dan mulai menangis ketakutan. Ini terutama setelah guntur semakin banyak terdengar. Bahkan bumi itu sendiri mulai bergemuruh, dan juga bergetar tanpa henti. Pada saat itu, orang-orang merasa bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri dari bencana ini. Sebenarnya, bukan hanya orang-orang biasa yang bodoh yang melihat langit yang dipenuhi petir. Di dalam istana, Li Yue'er juga mengangkat kepalanya ke atas. Untuk seorang spiritualis dunia setingkatnya, aula istana khusus tidak dapat menghalangi garis pandangnya. Jadi pada saat itu, apa yang dilihatnya bukanlah bagian atas aula istana. Tapi sebaliknya, itu adalah langit yang luas, serta petir 9 warna yang melaju tinggi di langit. Justru karena Li Yue'er bisa melihat pemandangan spektakuler di langit di luar, sehingga dia mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Petir kali ini jauh lebih menakutkan daripada terakhir kalinya. Akankah Chu Feng bisa menahannya? Meskipun teknik hukuman misterius ilahi sangat kuat, tapu petir kesengsaraannya benar-benar menakutkan. Itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa menahannya, kata Li Yue'er. Dia hadir selama terobosan terakhir Chu Feng dalam kultivasi. Petir ilahi kesengsaraan besar yang muncul terakhir kalinya, itu saja telah membuatnya takjub. Namun sekarang, petir kali ini beberapa kali lebih ganas daripada terakhir kali. Li Yue'er takut kalau Chu Feng tidak akan bisa menahan siksaan petir kesengsaraan. Kekhawatirannya ini tidak berdasar. Dia merasa bahkan dia sendiri tidak akan bisa menahan petir yang begitu ganas. Gadis kecil, jangan terlalu khawatir. Chu Feng pasti akan berhasil. Tiba-tiba saja, suara yang terdengar manis segera terdengar. Setelah mendengar suara itu, Li Yue'er segera mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Di lokasi itu ada sebuah meja, dan seorang gadis muda mengenakan rok pendek hitam sedang duduk di atas meja. Gadis itu sangat cantik. Saat dia duduk di atas meja, dia mengayunkan kakinya yang seputih salju itu bola-balik dengan cara yang hiperaktif dan nakal. Adapun gadis itu, dia secara alami adalah si ratu. Si ratu telah meminta Chu Feng untuk membiarkannya keluar, sehingga dia bisa menonton dari luar saat Chu Feng memasuki pelatihan tertutup. Dengan demikian, Chu Feng telah membuka gerbang spiritualnya, dan melepaskan si ratu sebelum ia mencoba untuk membuat terobosannya. Diperlakukan sedemikian rupa oleh si ratu, Li Yue'er melirik si ratu dengan hati-hati dan berkata, "Bukankah kamu seharusnya menjadi gadis kecil?" tanya Li Yue'er. Selama bertahun-tahun, Chu Feng telah tumbuh dari seorang anak muda menjadi seorang pria muda yang kuat. Namun penampilan si ratu tetap seperti seorang gadis muda, dan tidak ada perubahan sedikitpun dalam penampilannya sama sekali. Meskipun penampilan Li Yue'er juga seperti seorang wanita muda, tapi jika dibandingkan dengan si ratu tampaknya bahkan lebih muda. Gadis kecil yang kasar, perhatikan bagaimana kamu berbicara dengan ratu ini. Panggil aku sebagai kakak, kata si ratu dengan senyum berseri-seri. Si ratu selalu menjadi orang yang sombong dan angkuh. Bagi banyak orang, mereka tidak akan bisa memasuki mata tajamnya, dan dia akan menolak untuk mengakui keberadaan mereka. Namun demikian, si ratu sangat menyukai Li Yue'er. Dengan demikian, si ratu sebenarnya sangat ramah ketika berbicara dengannya. Namun karena faktanya bahwa si ratu benar-benar terlihat terlalu muda dan memiliki wajah yang sangat cantik, Li Yue'er merasa bahwa dia tidak menyerupai seseorang yang ramah dan imut. Alih-alih imut, dia lebih menyerupai gadis kecil nakal yang bermain-main dengannya. Dengan demikian, Li Yue'er tidak terus berdebat masalah senioritas dengan si ratu. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa Chu Feng akan berhasil membuat terobosan ini? Saat ini, pemandangan di luar benar-benar menakutkan. Ini benar-benar pemandangan seperti kedatangan kiamat. Dari cara aku melihatnya, tidak ada yang bisa menahan petir itu, kata Li Yue'er. Aku tidak bisa memastikannya. Namun yang aku tahu, bahwa Chu Feng pasti dapat bertahan melaluinya. Sebenarnya, menurut cara ratu ini melihatnya, tidak peduli seberapa kuat teknik hukuman diri sendiri seseorang yang sangat kuat, mereka hanya akan menguji roh dan daya tahan seseorang. Mereka tidak akan menghancurkan tubuh kultivator, dan bahkan dengan kekuatan luar biasa mereka. Adapun Chu Feng, semangatnya sangat kuat, dan daya tahannya juga sangat kuat.
Jadi menurut pemahaman aku tentang dia, tidak peduli seberapa ganas teknik penghukuman misterius ilahi itu, dia masih bisa mengatasinya pada akhirnya. Untuk Chu Feng, yang paling ia butuhkan adalah mencapai persimpangan yang akan memungkinkannya mencapai terobosan dalam kultivasi. Aspek yang paling penting baginya adalah, untuk mencapai pemahaman yang lebih besar terhadap cara kultivasi bela diri. Sedangkan untuk apa yang disebut petir kesengsaraan besar, selama dia mampu memanfaatkannya, itu berarti dia telah berhasil mencapai terobosan dalam kultivasi, kata si ratu. Kamu benar-benar percaya diri padanya. Namun kamu adalah roh dunianya, dan kamu tidak tahu tentang kedalaman dari teknik misterius hukuman diri sendiri. Maka dari itu, kamu juga tidak tahu seberapa menakutkan teknik misterius hukuman diri sendiri itu. Singkatnya, teknik misterius hukuman diri sendiri tidak sesederhana yang kamu bayangkan, kata Li Yue'er. Oh, masa, balas si ratu. Mendengar Li Yue'er mengatakan kata-kata seperti itu, si ratu tersenyum manis. Dia tidak mencoba berdebat dengan Li Yue'er. Karena bagaimanapun, Li Yue'er adalah seseorang yang berlatih dalam teknik misterius hukuman surga. Dia secara pribadi telah mengalami siksaan dari petir kesengsaraan surgawi berkali-kali sebelumnya. Dengan kata lain, dia kemungkinan besar memiliki kesan sendiri tentang teknik misterius hukuman diri sendiri. Selain itu, terlepas dari si ratu yang masih percaya pada Chu Feng, dia merasa bahwa Chu Feng tidak akan mampu menanggung siksaan dari petir kesengsaraan besar. Sebenarnya, apa yang Li Yue'er katakan sangat benar. Si ratu hanya percaya pada Chu Feng. Gadis kecil, ratu ini memiliki pertanyaan untukmu, kata si ratu. Apa itu? Tanya Li Yue'er. Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Tanya si ratu. Tidak, jawab Li Yue'er. Lalu, apakah ada seseorang yang menyukaimu? Tanya si ratu. Tidak juga, jawab Li Yue'er. Dalam hal ini, kamu tidak punya kekasih, dan juga tidak punya tunangan. Tanya si ratu. Ekspresi Li Yue sedikit berubah setelah mendengar pertanyaan itu. Kemudian dia bertanya, apa maksudmu? Apa pendapatmu tentang Chu Feng? Si ratu berkata dengan senyum nakal. Apa maksudmu dengan menanyai hal itu? Tanya Li Yue'er yang bingung. Chu Feng telah memberitahuku bahwa dia menyukaimu, kata si ratu. Apa? Li Yue'er langsung terpana mendengar kata-kata itu. Itu sudah jelas, dia tidak siap. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.